Assalamualaikum semuanya. Pernahkah teman-teman sekalian bertanya-tanya, mengapa ada perusahaan yang tampak selalu efisien dan menguntungkan, sementara perusahaan yang lain terus mengalami kesulitan, padahal produk mereka tidak kalah bagus? Salah satu jawabannya ada pada kemampuan perusahaan mengelola biaya. Dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif saat ini, mengelola biaya bukan sekedar soal pembukuan, tetapi bagian dari strategi untuk bertahan dan juga berkembang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari dua konsep penting dalam manajemen biaya, yaitu yang pertama adalah activity based costing dan juga activity based management. Nah, jadi pertama-tama kita akan membahas apa itu activity based costing dan juga tentunya activity based management. Jadi bagaimana cara kerjanya, dan yang paling penting bagaimana keduanya bisa membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat dan tentunya juga keputusan yang lebih efisien. Saya akan sampaikan dengan cara yang sederhana dan saya akan menyertakan contoh agar kita semua mudah memahaminya. Pertama, activity based costing. Jadi, mari kita bahas activity based costing atau ya biasa disingkat ABC. Jadi, activity based costing ini adalah metode perhitungan biaya yang mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan, bukan hanya berdasarkan volume produksi seperti pada metode konvensional. Activity based costing ini memiliki sedikit perbedaan. Jadi saya kasih sedikit perbandingan singkat dengan metode tradisional, yang dimana metode tradisional ini biayanya dialokasikan secara rata, misalnya berdasarkan jumlah unit atau jam kerja. Ini menyebabkan produk yang kompleks terlihat murah dan juga sebaliknya. Nah, sedangkan activity based costing ini biayanya dihitung berdasarkan aktivitas nyata yang dilakukan. Semakin banyak aktivitas yang dibutuhkan, maka semakin besar biayanya. Jadi kita ambil contoh kasus toko roti. Anggap saja namanya toko roti Abdul. Nah, jadi toko ini memproduksi dua jenis produk. Yang pertama itu roti tawar dengan produksi massal, sedangkan yang kedua adalah kue dengan pesanan khusus atau dipesan khusus oleh konsumen yang memiliki gaya unik disertai dengan permintaan atau request dari para pelanggan. Jadi dengan metode tradisional, biaya seperti listrik dan gaji dibagi rata. Namun dengan activity based costing kita dapat melihat roti tawar itu aktivitasnya sederhana walaupun dengan produksi yang besar, sedangkan kue pesanan ini membutuhkan konsultan, desain dan dekorasi yang lebih banyak aktivitasnya per unit, seperti itu. Jadi hasilnya activity based costing menunjukkan bahwa biaya sebenarnya dari kue pesanan jauh lebih besar dan toko bisa menentukan harga jual yang lebih akurat agar tetap mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Untuk lebih detailnya, saya akan memberikan bagaimana cara perhitungan biayanya. Jadi, perhitungan biaya pertama itu dengan metode tradisional itu caranya itu kita mengalokasikan biaya secara rata berdasarkan volume produksi, jam kerja mesin dan juga berat bahan, dan tidak memperhatikan kompleksitas aktivitas setiap produk. Contohnya, misalnya total biaya overhead itu yaitu listrik, gaji dan juga sewa per bulan itu 10 juta. Jadi total produksi gabungannya yaitu 1000 per unit untuk roti tawar dan juga kue. Maka biaya overhead per unit itu 10.000. Artinya baik roti tawar maupun kue akan dibebankan 10.000 per unit. Padahal kue pesanan butuh lebih banyak kerja dan waktu.
Berbeda dengan perhitungan biaya menggunakan activity based costing, yang dimana biaya dibagi berdasarkan aktivitas nyata yang digunakan oleh setiap produk. Kemudian setiap aktivitasnya juga dihitung biayanya, lalu dialokasikan ke produk yang memicu aktivitas itu. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu adalah mengidentifikasi aktivitas utama, yaitu mulai dari penyiapan adonan sampai pembersihan dan juga packaging. Seperti pada tabel berikut, bisa kita lihat untuk biayanya ini berbeda-beda, mulai dari yang paling murah yaitu 1 juta sampai yang paling mahal yaitu 2.500.000. Kemudian untuk langkah berikutnya yaitu total biaya aktivitas, yang dimana totalnya itu adalah 7.500.000 dengan total biaya aktivitas roti tawar yaitu 2.500.000. Kemudian kita alokasikan biaya ke produk. Jadi jumlah produksi roti tawar itu 800 unit, sedangkan untuk jumlah kue pesanan adalah 200 unit. Jadi biaya per unit roti tawar itu 2.500.000 untuk 800 unit. Sedangkan biaya per unit kue khusus yaitu 7.500.000 per 200 unit. Jadi untuk perhitungan biaya per unit itu, di mana metode tradisional sama-sama 10.000, sedangkan metode activity based costing membedakan antara roti tawar dan juga kue pesanan khusus, yang dimana roti tawar memiliki biaya produksi per unit 3.125, sedangkan roti pesanan atau kue pesanan khusus yaitu 37.500. Nah, jadi kesimpulannya, jika kita memilih metode tradisional, toko kehilangan potensi keuntungan dari kue pesanan karena biayanya jauh lebih besar dari yang terlihat. Sedangkan ketika kita menggunakan activity based costing, toko mengetahui biaya sesungguhnya dari setiap produk, sehingga bisa menentukan harga jual yang adil dan menguntungkan. Yang selanjutnya adalah activity based management, atau biasa kita singkat dengan ABM. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana activity based costing bekerja, sekarang kita masuk ke activity based management atau ABM ini. Jadi jika activity based costing ini membantu kita mengukur biaya dengan lebih akurat, maka activity based management membantu kita mengelola aktivitas berdasarkan informasi dari itu tadi, activity based costing. Pertama-tama kita perlu mengetahui tujuan dari activity based management ini. Jadi tujuannya adalah mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien atau tidak memberikan nilai tambah. Nah, mencari cara dan juga untuk mengurangi atau menghilangkan pemborosan. Jadi jenis aktivitas ABM ini ada dua, yaitu aktivitas bernilai tambah atau value added, misalnya merakit produk dan mendesain layanan. Yang kedua adalah aktivitas tidak bernilai tambah atau non value added, contohnya menunggu bahan, perbaikan karena kesalahan, atau juga rapat yang tidak produktif seperti itu. Jadi selanjutnya saya akan kasih kita contoh kasus pada perusahaan konsultan IT atau solusi digital, dengan nama solusi digital perusahaannya itu. Nah, jadi setelah kita menerapkan activity based costing, kita menyadari bahwa revisi proposal klien dan juga pertemuan internal yang berulang menghabiskan banyak biaya, waktu dan juga sumber daya seperti itu. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan ini? Jadi yang pertama itu adalah analisis masalah. Nah, ternyata penyebabnya adalah komunikasi awal yang tidak jelas dan pertemuan tanpa agenda seperti itu. Jadi yang kedua adalah perbaikan proses. Jadi mereka membuat template proposal yang lebih rinci dan menetapkan agenda serta bertanggung jawab untuk setiap pertemuan. Yang ketiga tentu saja adalah pelatihan komunikasi. Jadi konsultan ini dilatih juga agar bisa menangkap kebutuhan klien sejak awal dan tentu saja sampai akhir kan.
Nah, jadi apa hasil dari aktivitas yang dilakukan ini? Jadi hasilnya proses menjadi lebih efisien, biaya bisa menurun, dan kepuasan klien itu bisa meningkat seperti itu. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh penerapan activity based costing dan juga activity based management pada perusahaan ini. Jadi, tujuan di solusi digital ini yaitu untuk mengetahui biaya sesungguhnya dari tiap aktivitas proyek, bukan hanya membaginya rata ke semua proyek. Jadi, langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama itu adalah identifikasi aktivitas utama seperti kick-off meeting, desain sistem, coding, revisi fitur, rapat internal, testing, dan juga quality assurance. Nah, yang kedua adalah menghitung biaya setiap aktivitas. Contohnya, untuk biaya coding, revisi, dan rapat masing-masing, pada biaya tersebut, pada biaya coding itu 100 juta. Dan ketika melakukan revisi juga menggunakan biaya sebesar 50 juta. Kemudian untuk rapat itu 15 juta. Jadi total overheadnya yaitu 250 juta. Selanjutnya adalah alokasi biaya ke proyek sesuai penggunaan aktivitas. Jadi proyek A ini adalah minim revisi dan juga memiliki efisiensi yang bagus, di mana biayanya itu 70 juta. Sedangkan untuk proyek B yang memiliki banyak revisi dan juga sering rapat, biayanya itu 120 juta. Jadi, hasil dari activity based costingnya di mana biaya proyek jadi lebih akurat, manajemen menyadari bahwa proyek kecil tapi tidak terstruktur lebih mahal dari yang terlihat. Dan yang ketiga adalah memberikan data dasar untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Lalu, bagaimana penerapan activity based managementnya? Jadi, setelah mendapatkan informasi dari aktivitas based costingnya, jadi tujuannya itu untuk mengurangi aktivitas tidak bernilai tambah dan meningkatkan kualitas proyek serta kepuasan klien. Jadi langkah yang dilakukan pertama yaitu analisis aktivitas. Kita menganalisis aktivitas dari hasil activity based costing yang kita temukan, yaitu aktivitas revisi proposal dan rapat internal berulang menyedot banyak biaya. Kemudian, ini dianggap sebagai aktivitas non-value added, yaitu tidak menambah nilai ke produk akhir. Yang kedua adalah perbaikan proses, membuat template proposal yang lebih jelas, menyusun agenda rapat yang terstruktur, dan juga memberikan pelatihan komunikasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan juga efisiensi. Yang selanjutnya adalah relevansi activity based costing dan juga activity based management ini di dalam dunia bisnis tentunya. Jadi mengapa konsep activity based costing dan activity based management ini penting untuk dipahami? Jadi manfaat utamanya itu adalah yang pertama, kita bisa menentukan harga secara akurat. Kita bisa menentukan harga ini berdasarkan biaya yang sebenarnya dan bukan berdasarkan asumsi saja. Yang kedua adalah kita bisa menganalisis profitabilitas produk dan juga pelanggan. Kita bisa mengetahui nama produk yang menguntungkan dan mana yang justru membebani atau sebaliknya kan. Yang ketiga adalah kita meningkatkan efisiensi operasional. Activity based management membantu kita melihat proses secara lebih detail dan memangkas aktivitas yang tentu saja aktivitas yang tidak penting. Dan yang keempat adalah alokasi sumber daya yang tepat, menempatkan tenaga kerja, waktu, dan dana pada aktivitas yang tentu saja memiliki nilai tambah. Yang kelima ini adalah mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Jadi informasi aktivitas mendorong kita untuk berpikir lebih cerdas dan juga berpikir lebih kreatif. Yang keenam adalah meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan. Karena fokus kita ini lebih besar pada proses yang menghasilkan nilai nyata, seperti itu. Oke, jadi setelah pembahasan tadi bisa saya simpulkan, jadi activity based costing ini adalah alat bantu untuk melihat dengan jelas kemana biaya perusahaan sebenarnya mengalir. Dan
Activity based management ini adalah strategi manajemen atau strategi manajer yang menggunakan data tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan nilai dari perusahaan. Jadi tentu saja jika kita bertanya yang mana paling penting, tentu saja kedua konsep ini saling melengkapi, dan jika diterapkan dengan benar bisa menjadi kekuatan strategis bagi perusahaan manapun untuk bertahan di tengah persaingan bisnis. Sebagai calon manajer dan pemimpin masa depan, pemahaman tentang activity based costing dan activity based management ini tentu saja sangat penting, karena ini akan menjadi modal penting bagi kita dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, dan tentu saja ini dapat berdampak untuk perusahaan kita ke depannya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.